Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah teman-teman, kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah postingan yang dibagikan oleh Bang Permadi Arya di akun Instagramnya. Ada sebuah gambar yang didapatkan oleh Mas Permadi Arya dari peserta demo kemarin, ya, dengan sebuah tulisan di sini, tukang kayu paling benar cuman Yesus cuy. Ya kan, sekali lagi ini didapat oleh Mas Permadi Arya dari peserta demo, dan captionnya di sini, kata siapa saya tidak setuju sama demo kemarin. Ya, ini contoh pernyataan peserta demo yang saya setuju. Happy Sunday guys. Ya teman-teman, bagaimana nih? Ya, memang kalau kita melihat bahwa jelas ya, kalau Yesus juga dia mempunyai ayah, yaitu Yusuf, seorang tukang kayu. Dan ya, memang Yesus adalah paling benar. Bahkan Yesus juga adalah seorang juru selamat, ya teman-teman ya. Dia menyampaikan ajaran-ajaran yang luar biasa, dan itu bahkan sulit untuk dilakukan oleh manusia, yaitu mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita, gitu loh ya kan. Nah, di sini dikatakan bahwa tulisan dari peserta demo ini, ya, tukang kayu paling benar itu cuma Yesus cuy. Ya jelas, memang kita tahu bahwa begitu banyak tukang kayu di dunia ini, tapi Yesus emang paling benar gitu teman-temannya, sebagai manusia pada saat itu ya. Dia adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah gitu teman-temannya. Dan dikatakan oleh Mas Permadi Arya bahwa dia setuju dengan ini, bahwa memang Yesus adalah paling benar. Tetapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, kok nama Yesus juga dibawa-bawa, ya kan, ketika demo dilakukan oleh para pelajar ini, ya kan. Padahal sebenarnya nama Yesus itu nggak boleh dibawa-bawa dengan sembarangan, apalagi di saat demo yang seperti itu. Ya saya pikir sih oke-oke aja, ya kan, tapi ya tidak pada tempatnya sih menurut saya teman-teman. Tapi tidak berarti bahwa pernyataan ini adalah salah, tidak begitu. Pernyataannya memang benar bahwa Yesus adalah memang paling benar. Teman-teman, bagaimana komentar yang ada di postingan Mas Permadi Arya ini? Kita akan coba lihat saja. Yang pertama sekali dari Yeripati Nasarani, ini Pak Pendeta ya. Tetapi ketika dia mengajar umatnya dipersekusi, dibubarin, mau di BOM, namanya dipakai di ruang demo, tapi rumahnya dipersekusi, didiamkan tanpa demo. Nah, ini dia teman-teman ya. Memang kita melihat bahwa di sini Yesus memang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik. Ya, dan ketika kita umatnya mau datang beribadah kepada Dia sebagai Tuhan, dan ada saja persekusi dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh umat Kristiani, ibadah dibubarin, ya bahkan gereja sampai mau di BOM gitu teman-teman ya. Dan dikatakan oleh Pak Pendeta Yeripati Nasarani, namanya ya kan, nama Yesus maksudnya dipakai di ruang demo, ya kan, seperti yang ada di layar ya. Tetapi malah ketika rumahnya, rumah Tuhan, gereja dipersekusi, orang kayaknya diam aja dan tidak ada demo. Kasihan sekali ya. Oke teman-teman, lalu berikutnya kita akan coba melihat ini dia ya, tanggapan mungkin kayaknya ada ini dari Mas Permadi Arya. Nah ini dia teman-teman ya. Ini dia balasan dari Mas Permadi Arya. Ya, namanya juga pelajar Bang Gembala. Oke, jadi istilahnya maklum aja ya kan, bukan hanya itu ya, bahkan sampai mereka juga hanya bisa melakukan kerusuhan kemarin itu teman-teman. Oke, lanjut saja. Lalu berikutnya kita akan melihat ada komentar dari Maria. Selamat hari Minggu Mas keluarga. Oke, selamat hari Minggu juga untuk Mas Permadi ya. Lalu dari Rona Lakabe ya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah, Jesus bless you. Ada dari Akuan Regina, selamat hari Minggu Bang. Oke. Lalu kemudian ada komentar dari Johan ya, itu yang membawa kardus bertulisan seperti itu menandakan dia nggak nyambung cara mikirnya, konteksnya apa, dia bicara apa, kasihan. Teman-teman,
mungkin sebenarnya kalau kita melihat hanya dari sudut pandang yang sempit memang nggak tepat ya teman-teman ya. Tapi inilah ya, mereka membandingkan sebenarnya Pak Jokowi sebagai seorang tukang kayu ya, dan menurut mereka Pak Jokowi juga ya mungkin dalam pandangan mereka nggak ada benarnya ya, dan mereka mengatakan kalau tukang kayu yang paling benar itu cuma Yesus cuy. Ya itu sih oke-oke aja ya kan, tapi sekali lagi saya bilang bahwa kayaknya sih nggak usah lah dibawa nama Yesus di demo-demo yang seperti itu ya. Lalu berikutnya kita akan coba melihat ada juga komentar dari Gunawan Yuke. Hormat buat kamu Kang Permadi Arya, God bless you selalu, amin ya. Lalu berikut ada dari Delvins ya. Kalau tukang kayu yang itu emang beda Bang Permadi Arya, jelas sekali, karena dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia juga adalah Tuhan ya yang hidup. Lalu berikutnya teman-teman ada komentar, kita coba lihat saja, ini kayaknya belum kegeser ya. Nah, ada dari Yayasan Induk Samayim, 100% setuju dengan Anda Tuan Permadi Arya. Happy Sunday, God bless you and keluarga, family ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Edwin, selamat hari Minggu Bang. Oke. Lalu berikutnya ada dua komentar dari Paulus Januari. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, ini terjemahan baru ya. Mantap Bang Permadi, selamat hari Minggu juga, God bless you. Nah ini adalah sebuah ayat firman Tuhan yang dikutip oleh Paulus Januari teman-temannya, ketika Yesus menyampaikan hal penting kepada para murid-muridnya dan orang banyak pada saat itu, bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa, ke sorga maksudnya, kalau tidak melalui Yesus itu sendiri. Artinya bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa, apalagi bukan hanya sekedar tukang kayu atau anak tukang kayu teman-temannya, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada komentar dari Rio Girsang, Yesus adalah Juru Selamat kita, Yesus adalah Raja kita, amin, amin ya. Lalu direspon sama buah-buahan, betul, Yesus perwakilan Bapa untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang salah arah ya. Ya, Israel itu bukan hanya bicara Israel yang jasmani ya, yang secara lahiriah, tapi ada juga Israel rohani, artinya orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah ya, yang ditebus oleh darah Yesus ya. Lalu berikutnya ada dari bahasanya itu menik ya. Intinya sebagai kewajiban seorang anak, Yesus hanya sekedar membantu ayahnya ya, Yusuf yang berprofesi ya sebagai tukang kayu ya. Profesi Yesus sebenarnya pewarta Injil, betul sekali ya. Makanya dia mengajar di bait suci, dan kepada banyak orang dia juga memilih 12 muridnya untuk menjadi bagian dari profesinya sebagai pewarta Injil. Semoga paham, God bless you ya. Betul sekali seperti yang saya sampaikan, bahwa memang jelas ya, Yesus adalah anak seorang tukang kayu, dan ya jelas sebagai seorang anak dia pasti dong ya bantu ayahnya sebagai anak gitu teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sebagai pemberita kerajaan surga ya pada saat itu. Lalu ada kemudian komentar dari Marcel Kristianto, bapaknya tukang kayu, ada kemungkinan Yesus membantu bapaknya dalam bekerja karena Yesus adalah anak yang berbakti dan taat pada orang tuanya. Betul ya. Perlu kita ingat, masa remaja Yesus tidak tercatat dalam Alkitab. Hehehe, itu hanya tafsiran saja. Diaminkan boleh, enggak ya enggak apa-apa. Selamat akhir pekan. Betul sekali. Ya, saya juga bisa mengatakan bahwa tentunya Yesus adalah seorang yang taat ya kan, dan pastinya dia nurut sama orang tuanya ya. Nah, lalu kemudian ada dikomentari sama Bang Mas Permadi Arya, menurut Injil Markus pasal 6 ayat 3, Yesus adalah seorang tekton atau pekerja buruh, artinya sangat mungkin dia membantu bapaknya sebagai tukang kayu. Ya, betul sekali. Ya, memang itu adalah sebuah pandangan ya, yang tentunya kalau dia seorang anak ya pasti teman-teman ya bantu orang tuanya atau tunduk sama orang tuanya, tentunya dalam hal-hal yang benar ya. Ada juga dikomentari sama Sabela Anastasia, untuk seorang Bang Permadi Arya, berarti beda orang dong Bang sama yang maksudnya Isa Yesus itu gitu Bang. Nah, kayaknya di sini nggak ada dikomentari atau dibalas oleh
Mas Permadi Arya. Ya, itu bagi mereka lah teman-teman ya. Oke, lalu yang paling terakhir ada dari pengagum ya, tukang kayu yang tidak membuat karya rotan yang dilema Aibon nggak masalah. Nah teman-teman, jadi inilah dia yang ingin saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini. Bagaimana sebuah komentar atau maksud saya postingan dari Bang Permadi Arya yang saya pikir ini bisa saja menjadi pro dan kontra. Tetapi kalau kita lihat dari sisi positif bahwa memang jelas bahwa Yesus yang adalah anak tukang kayu dan bisa saja Yesus itu membantu orang tuanya. Tetapi kalau dibandingkan dengan seorang manusia itu tidak mungkin ya. Apalagi dibandingkan dengan seorang Pak Jokowi juga itu jauh teman-teman ya. Oke, jadi silakan berikan komentarnya. Mau setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya, berikan alasannya kalau setuju, dan kalau tidak setuju berikan juga alasannya. Selamat malam dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.